Entry. My word. Unsur-unsur cerita. Unsur-unsur cerita. Unsur cerita adalah unsur-unsur yang mempengaruhi terbentuknya sebuah cerita. Sebuah cerita jika dipahami secara mendalam, maka akan dijumpai di dalamnya terdapat unsur-unsur penting sebagai penyusun sebuah cerita. Unsur-unsur dalam cerita. 1. Tema adalah pokok atau gagasan utama sebuah cerita. 2. Tokoh dan penokohan. Tokoh merupakan pelaku dalam sebuah cerita, sedangkan penokohan merupakan watak atau karakter tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. 3. Latar dibedakan menjadi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Latar tempat menjelaskan di mana kejadian atau peristiwa dalam cerita terjadi. Latar waktu menjelaskan kapan kejadian atau peristiwa dalam cerita terjadi. Latar suasana menjelaskan gambaran suasana dalam sebuah cerita. 4. Alur atau plot adalah rangkaian kronologi peristiwa. Alur dibedakan menjadi alur maju, alur mundur, dan alur campuran. Alur maju adalah cerita dengan peristiwa yang dimulai dari awal sampai akhir. Alur mundur adalah cerita dengan peristiwa yang dimulai dari akhir cerita ke awal cerita. Alur mundur disebut juga dengan istilah kilas balik. Alur campuran adalah alur cerita yang merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. 5. Sudut pandang berisi pandangan pengarang terhadap cerita. Bisa saja pengarang menjadi orang pertama atau orang ketiga. Sudut pandang orang pertama adalah pengarang terlibat langsung atau orang pertama dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang aku, saya, dan sebagainya. Sudut pandang orang ketiga adalah pengarang tidak terlibat langsung dalam cerita yang ditandai dengan penggunaan kata ganti orang seperti dia, mereka, dan sebagainya, atau menggunakan nama tokoh. 6. Amanat merupakan pesan moral yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui cerita. 7. Gaya bahasa berfungsi untuk memberikan pesan yang lebih menarik dengan menggunakan majas. Menulis cerita. Sebelum menulis sebuah cerita sederhana, kita bisa membuat kerangka karangan terlebih dahulu. Hal ini akan mempermudah kita dalam membuat cerita. Contoh kerangka karangan. 1. Aku melamun. 2. Tak sadar di depanku ada tiang. 3. Aku menabrak tiang itu. 4. Kepalaku benjol. 5. Kepalaku sampai pusing. 6. Aku tidak masuk sekolah. Buatlah sebuah cerita sederhana tentang penghijauan sekolah. Sebelum membuat cerita, buatlah kerangka karangan terlebih dahulu. Bacalah puisi berikut dengan intonasi yang tepat. Bumi Pertiwi. Bumiku dulu sangat indah nan elok. Hamparan rumput hijau, udara segar. Sungai-sungai mengalir bening. Kicauan burung pagi hari bersautan. Bumi Pertiwi sekarang hilang paras eloknya. Deretan gedung menjulang tinggi. Sampah-sampah mengalir. Deru mesin bergemuruh. Di manakah sang pertiwi yang elok? Jawab pertanyaan berikut berdasarkan teks di atas. 1. Bagaimanakah rupa sang bumi pertiwi dahulu?
2. Apa yang terjadi dengan sang bumi pertiwi sekarang? 3. Bagaimanakah cara merawat bumi kita agar tetap asri dan indah? 4. Apa dampak pembuangan limbah sembarangan dan banyaknya kendaraan bermotor bagi lingkungan kita? 5. Apa pendapatmu tentang mengganti areal persawahan dan perkebunan menjadi areal pemukiman? 'Tulislah kata sulit dari teks puisi tersebut. Kemudian cari apa makna dari kata tersebut. Diskusikan jawabanmu dengan teman di sebelahmu. Ceritakan kembali isi puisi di atas dalam bentuk paragraf. Bacalah teks berikut dengan seksama. Musim kemarau. Musim kemarau telah tiba. Banyak tanaman yang kekeringan. Para petani merasa sedih. Pada musim itu, hujan tidak turun. Sumber air banyak yang kering. Mereka sulit mendapatkan air, padahal mereka sangat memerlukan air. Air itu untuk mengairi sawah. Dengan begitu, sawah tidak kering. Tanaman dapat tumbuh subur. Pada musim itu, petani tidak menanam padi. Petani menanam tanaman palawija, misalnya saja jagung, kedelai. Tanaman palawija tidak memerlukan banyak air. Para petani masih bisa bercocok tanam. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini. 1. Bagaimana keadaan tanaman pada musim kemarau? 2. Mengapa petani sulit mendapatkan air? 3. Apakah guna air untuk petani? 4. Apa yang ditanam petani pada musim kemarau? Buatlah sebuah cerita sederhana tentang lingkungan alam. Sebelum membuat cerita, buatlah kerangka karangan terlebih dahulu. Buatlah pertanyaan tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari gambar. Tukarkan pertanyaan dengan temanmu. Jawablah pertanyaan temanmu. Diskusikan jawaban temanmu atas pertanyaan yang kamu ajukan. Berilah nilai hasil kerja temanmu. Perhatikan gambar berikut. Buatlah percakapan dengan teman sebangkumu berdasarkan gambar tersebut. Presentasikan hasil kerjamu dengan temanmu di depan kelas. Latihan soal. Bacalah cerita berikut. Pelangi. Sore itu, nenek pergi ke kebun. Nenek hendak memetik buah tomat. Nina ikut nenek ke kebun. Sebenarnya nenek sudah melarang Nina. Sore itu baru saja turun hujan. Tanah di kebun pasti becek. Saat itu pun masih gerimis. Namun Nina tetap ikut ke kebun. Nenek menyuruh Nina memakai jas hujan. Nenek tidak ingin Nina sakit. Setibanya di kebun, Nina senang sekali. Tanaman tomat nenek berbuah lebat. Banyak tomat yang sudah masak.
Nina asyik memetik tomat-tomat itu. Tiba-tiba Nina berteriak, "Lihat, ada pelangi, Nek. Pelangi itu indah sekali, Nek." Nenek hanya tersenyum. Jawablah pertanyaan-pertanyaan ini berdasarkan cerita. 1. Dengan siapa Nina ke kebun? 2. Kapan Nina ke kebun? 3. Untuk apa Nina ke kebun? 4. Mengapa nenek melarang Nina ikut? 5. Apa yang dilihat Nina saat di kebun? Buatlah kalimatannya dengan bahasa yang sopan. Berikut adalah kalimat-kalimatnya. A. Rani menanyakan kepada penjaga koperasi sekolah berapa harga pensil. B. Kemal menanyakan kepada satpam di mana letak meja Bu Yatmi berada. C. Irwan menanyakan kepada Pak Guru mengapa sekolah hari Senin diliburkan. Ayo lengkapilah cerita berikut berdasarkan gambar. A. Mita dan Vera sedang menanam pohon tomat di taman sekolahnya. Mereka berdua menggali tanah dan menanam pohon tersebut. Tak lupa mereka pun ... B. Beberapa bulan kemudian, pohon tomat tersebut mulai berbuah. Mita dan Vera memetiknya dengan senang. Mereka memasukkannya ke dalam ... C. Para siswa sedang berbaris di lapangan untuk mengikuti ... D. Ketika pelajaran di dalam kelas, siswa harus ... E. Setelah usai pelajaran, siswa segera ...